Salhuteru kembali mangkir dari panggilan Polres Metro Jakarta Selatan terkait kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Nikita Mirzani. Sejak laporan dilayangkan pada Februari lalu, pihak kepolisian telah melayangkan 2 kali surat panggilan resmi kepada Fitri. Namun hingga kini, ia belum pernah memenuhi satupun panggilan tersebut. Menanggapi hal itu, Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Burodih, menyatakan bahwa pihaknya masih terus melakukan penyelidikan secara intensif guna menindaklanjuti laporan yang telah masuk. Meskipun Fitri belum menunjukkan itikat untuk hadir, proses hukum tetap berjalan sesuai prosedur. Pihak kepolisian juga tidak menutup kemungkinan akan mengambil langkah tegas jika pemanggilan berikutnya kembali diabaikan. Sikap kooperatif dari pihak terlapor sangat dibutuhkan demi mempercepat penuntasan perkara ini. Lantas benarkah dalam waktu dekat ini, pihak Polres Metro Jakarta Selatan akan melakukan panggilan ketiga terhadap Fitri Salhuteru? Saya Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan mungkin akan menyampaikan tentang perkara yang sedang ditangani oleh penyidik Polres, yang mana khusus perkara tentang pelaporan Mbak Niki ya, yang mana memang ini sedang berproses. Kemudian kemarin juga sudah dilakukan pemanggilan terhadap saudara Fitri, ya sudah 2 kali kita lakukan pemanggilan, namun beliau belum hadir ya untuk memenuhi panggilan tersebut. Kali ini memang prosesnya lagi proses masih penyelidikan ya. Jadi kita tidak ada untuk pemanggilan secara berlanjut ya, secara paksa misalkan bahasanya. Kan ini masih proses penyelidikan. Nah, nanti kita juga akan berkoordinasi dengan ahli hukum, ahli bahasa, ahli IT, yang mana nanti hasil daripada itu baru nanti kita akan lanjutkan. Jadi intinya kita menunggu hasil daripada koordinasi itu ya, dari para ahli. Kalau nggak salah bulan Februari. Sementara belum kita dapat alasan apa sehingga tidak hadir. Sementara belum kita kita dapat ya dari penyidik ya. Memang kan ini kita mencari saksi-saksi ya, yang memang kita perlu untuk menguatkan. Salah satu juga ya kita juga harus ada keterangan dari ahli itu. Ya nanti kita kalau memang ada berkelanjutan akan koordinasi ya tentang kelanjutannya. Banyak banget yang DM saya katanya aku menghindari panggilan panggilan PRT, nggak ada aku dipanggil ya. Udah kalian fokus aja sama panggilan kriminal. Mangkirnya Fitri Salhuteru dari panggilan Polres Metro Jakarta Selatan turut menuai sorotan tajam dari berbagai pihak, termasuk dari salah satu pakar hukum sekaligus pengacara senior, Togar Situmorang. Dalam pernyataannya, Togar mengecam keras sikap Fitri yang dinilainya tidak kooperatif dan seolah-olah menghindari proses hukum yang tengah berjalan. Menurut Togar, ketidakhadiran Fitri dalam 2 kali pemanggilan oleh pihak kepolisian patut dipertanyakan. Ia pun menyampaikan dugaan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang memberikan perlindungan kepada Fitri, sehingga ia merasa memiliki kekuatan untuk mengabaikan proses hukum. Ada dugaan terlapor atau Fitri Salhuteru tersebut itu merasa kebal. Ada dugaan seperti itu. Sehingga sebagai warga negara yang baik yang harusnya kita kooperatif, apabila kita dipanggil oleh pihak kepolisian, itu tidak berlaku untuk Fitri Salhuteru. Buktinya sampai saat ini dia bisa hadir di Polres, dia bisa hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun panggilan di Polres Jakarta Selatan itu diabaikan. Dan dia selalu warawiri di media sosial. Dan selalu dia merasa paling bisa, paling pintar, paling hebat. Dan kalaupun Fitri Salhuteru selalu menertawakan Nikita Mirzani terkait Reza Gledis ataupun Sheila Sokya, itu bagi saya
hanya semacam kebahagiaan atau tertawa semu. Dan yang paling utama untuk Fitri Sauteru, tolong kooperatif dan mau hadir di Polres Jakarta Selatan. Oleh sebab itu, kita berharap agar Polres Jakarta Selatan segera melakukan kepastian hukum, baik melalui gelar perkara untuk meningkatkan status daripada perkara ini, sehingga bisa melakukan upaya paksa. Karena ingat, semua di mata hukum itu sama, tidak ada yang kebal hukum. Nah, terkait masalah perkembangan yang terakhir yang telah dilaporkan oleh pihak Nikita Mirzani, itu kita berharap agar Polres Jakarta Selatan mau melakukan upaya paksa ataupun adanya suatu kepastian hukum, agar daripada laporan Nikita Mirzani ini bisa ada betul-betul perkembangan. Apalagi sekarang Kapolresnya Jakarta Selatan itu baru. Saya harapkan Bapak Kapolres Jakarta Selatan mau segera menindaklanjuti daripada kasus ini. Dugaan mangkirnya Fitri Sauteru dari panggilan penyidik terkait laporan pencemaran nama baik yang dilayangkan oleh Nikita Mirzani memang menuai sorotan tajam dari publik. Kasus ini tidak hanya menjadi perbincangan hangat di ruang media, tetapi juga memancing beragam komentar pedas dari sejumlah pihak. Salah satu yang paling vokal menyuarakan pendapatnya adalah advokat senior Togar Situmorang. Menariknya, komentar bernada tajam dari Togar tersebut tampaknya sampai ke telinga Fitri Sauteru. Tak tinggal diam, Fitri pun langsung merespons dengan melempar sindiran melalui akun media sosial pribadinya. Meski tak menyebut nama secara langsung, unggahan Fitri disinyalir mengarah pada pernyataan Togar dengan nada sarkas yang menyiratkan ketidaksenangan atas komentar sang pengacara. Jangan cuap-cuap di sosmed kayak emak-emak lambe ya. Kalau misalnya mau kutak-katik urusan laporan orang tuh, laporan dia aja, orang yang ngelaporin dia aja bejibun, itu dulu jalanin ya, itu dulu jalanin. Bagaimana tuh laporan Iza Zega tentang kesaksian palsu, bagaimana tuh yang sama penasehat hukum saling gebuk di dalam situ, itu dulu jalanin ya. Aku sih pasang badan buat mereka keadilan, nggak usah yang nggak ada urusannya kau kutak-katik ya. Lagi nama dia tuh udah cemar dari Sabang sampai Merauke. Jadi menurut aku ya guys, ya wajar sih kalau sekarang itu banyak lawyer yang seolah-olah menjadi buzzer ya, bukannya memberikan atau mengedukasi masyarakat ya, jangan onar, bertarunglah secara benar ya. Itu saran aku aja sih, gabung aja ya sama lawyer terdakwa gitu. Mendingan kau gabung tuh sama Bang Fahmi membela terdakwa. Lagian nih terdakwa ini kenapa sih dibelanya sama begini-beginian? Amit-amit datang ke pengadilan, datang mendukung, memberi semangat gitu. Nggak ada omon menggiring opini di dunia maya, nggak ada. Itu lawyer itu nggak begitu ya. Ini untuk yang merasa aja lawyer, coba ya coba ya memberikan pelajaran di masa tuanya, itu memberikan kepada anak-anak Gen Z ini yang lagi sekolah hukum itu bijak dalam menyikapi suatu kasus